Rumahnya Bang Delu ya? Deluye. Delu Uye. Jadi udah luar biasa lah dia pokoknya, salah satu bisa jadi contoh nantinya. Alumni Lumayan sukses. Sukses ya. Udah ketemu lah jalannya ya. Iya. Gue bilang syuting tali kasih pak. Welcome back to Cadas Channel. Waduh. Lebih Kalau gue biasanya welcome back to Uye Channel. Kalau Cadas Channel. gila. Langsung gue malah lebih semangat dari gue. Gue juga nggak mau kalah sih. Aduh, ini malam ini gue datengin seorang kawan emang. Datengin atau lu yang ngedatengin? Gue datengin lu. Lu datengin gua ke konten lu, tapi lu datang ke rumah gua. Iya, seperti gitu. itu maksudnya. Berarti ya kan? apa ya? Bintang bertamu ya, bukan bintang tamu tapi bintang bertamu gimana? Bintang bertamu gitu, karena dia memang bintang gitu. Bertamunya siapa? Tamunya tuh kalau ada yang masuk aja lu. Jadi luar biasa pokoknya malam ini yang sebelah gua nih, ini udah jadi wah. Oh, apa ini? Oke, sesuatu hal yang luar biasa. Dia mau ada di Cadas Channel gitu. Ini luar biasa banget. Mungkin langsung aja. Malam ini gue ngobrol sama Delu Uye. Uye. Sehat kawan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa ratus tahun kita ketemu? Waduh, berapa abad kita? Lama banget. Lama Apa banget. ya? Terhitung semenjak lulus sekolah, udah hampir gak ketemu lagi tuh. Iya, Karena lumayan. dari setelah lulus kan lu langsung ada kabar-kabar, langsung yang wah. Kok jadi lu yang malah gue? Iya. Jadi langsung gua ngeri dulu. Jadi enggak, ya mungkin gua belum sampai ke arah situ gitu, men. Gua pernah juga tapi tumbang juga gitu. Aduh, ya itulah perjalanan hidup. Ya, lu. Bener nggak lu? Bener. Sampai sekarang lu udah seperti ini kan, gue juga wah gitu kan ngeliat lu. Wah juga gitu. Jadi gini, jadi buat lu yang belum tahu Delu Uye, jadi gue korek nih di Cadas Channel. Nah, Delu Uye ini dia alumni dari Doski 86. Dia anak STM juga, men. Angkatan tahun 2006. 2006. Jadi yang lu lihat sekarang lagi rame kan di pertiktokan gitu ya. Wah, masa gua gini-gini main TikTok enak aja. Alah. Jadi apa ya rasanya TikTok saat ini? Dulunya anak STM, lu nggak pada tahu kan? Aja TikTok dong, bro. Anjing. Udah kayak Atta Halilintar. YouTube deh. Kalah ntar sama lu kayaknya, kalah sama lu kayaknya. TikTok dong, bro. Sampai lu nyiptain sebuah gerakan yang luar biasa. Receh, luar biasa receh ya. Tapi malah viral. Jadi Ya. kita ngebahas TikTok atau ngebahas apaan sih? Ini konten apa sebenarnya? Iya, kalau konten sih konten tentang anak STM Oh, lo. tapi gua udah bukan anak STM nih. Iya emang bukan, gue juga bukan dong. Tapi kan nggak ada salahnya kita sedikit bernostalgia. Oh, Gitu dengan kenangan yang ada dulu gitu loh, ya kan? Tapi kan kenangan gue cuma sedikit sama lu kan langsung pindah kan langsung ke di kick kan, di Iya. detok kan. Iya kan? Kok jadi dulu yang dibuat sih? Tapi biarpun setahun, ya berkesan lah. Ya biarpun setahun tapi kayak enggak 2 tahun. Iya, ya enggak lah, cuma setahun ya kan. Jadi gini, maksudnya yang belum tahu, siapa tahu kan emang belum tahu lu. Maksudnya harus dikasih tahu. Harus gue kasih tahu. Jadi Delu Uye ini yang udah luar biasa pokoknya. Nah dia ternyata
ya emang lulusan dari STM Doski. Doski. Dan barengan sama gua. Doski 8. Aja. Tadi aja lu gak gitu. Ada yel-yelnya nih. Iya, ada kan lagi zaman-zaman apa kan gua ada sama Priyatna kan gua dosen. Oh iya, Iya, bener. Bener, lu masuk ya. Apa gitu? Itulah pokoknya. Ya, gue pengen sedikit ngorek, siapa tahu dia masih ingat. Lu masih lagi deh, awal pertamanya dulu, lu kenapa sih mau masuk Doski lu? Terpaksa sebenarnya. Terpaksa. Gua bukan orang yang seneng dipaksa, cuma karena pada saat itu ya orang tua gue menganjurkan, wah STM ini terlalu ini segala macam. Akhirnya kan karena almarhum bang gue di situ juga. Terus juga ada beberapa apa kayak guru di sana yang kenal sama orang tua gua karena ya itu karena almarhum abang gua juga gitu. Itu merekomendasikan kayak udah adiknya taruh di sini aja di Muhammadiyah lagi. Akhirnya aku masuk ke Muhammadiyah lagi. Ya gimana ya? Kayak gue bukan tipikal orang yang ketika udah dipilihin terus gua nggak mau gitu. Ketika gua oke, biarpun secara terpaksa, tapi gue punya tanggung jawab untuk nyelesain gitu. Dan maksudnya kayak, oke ini orang tua gue nih minta, gue kalau bukan pilihan gue, tapi pilihan orang tua gue yang memang harus gue pertanggungjawabkan. Gitu. Saat itu ya. Iya. Tapi saat itu kan nama lu dari SMP emang udah terkenal lu. Terkenal apa? Apa? SMP mah apa? Cuma anak pang yang jalanan yang tidak. Jadi kan banyak mungkin salah satu nanti yang nonton ada dari fans dulu juga belum tahu gitu kan. Sekarang yang ditahu kan rambut lu gimbal, lu berarti anak reggae. Ya. Ternyata kan sebenarnya dulu itu lu bukan anak reggae dong, ya kan? Apa lu? Anak pang gue. Anak pang yang gitu. Pernah begitu? Ya, tapi kan pada masa itu gue masuk SMP aja udah ngepang, udah punya band, udah berkarya, bahkan punya mini album segala macam. Itu udah kebanggaan banget untuk anak SMP yang baru mau masuk STM aja udah merasa gue punya kebanggaan sendiri kan. Ya makanya gue bilang tadi kan, gue bilang lu dari SMP aja udah ada nama saat itu gitu ya kan, udah terkenal lah dia gitu. Di Cilengsi. Ya, Cilengsi luas lu, lebar lu Cilengsi lu. Iya. Iya kan? Ya, iyalah, suatu kebanggaan dong. Iya. Iya, akhirnya lu masuk ke Doski, kita bertemu di sebuah lapangan di Cibubur saat itu ya. Oh iya, di aspek masa-masa ospek men. Masa-masa di mos kalau dulu kan sebutnya mos ya. Mos, bener. Rambut harus botak ya. Rambut botak Itu kan penyeragaman yang buat gue sih apa sih, lu kenapa harus dibotakin sih gitu loh. Sekarang berpikirnya sekarang gitu. Kalau dulu ya ikut aja. Kalau inget sekarang, bawahnya anjir yang wow, ngawat aja kan gitu loh. Kenapa harus dibotak gitu. Dan gue ngikutin. Padahal anak pang kan galak gitu, tapi ya mau nggak mau Gue nggak mau gitu. Nah jadi gue ada cerita inget banget sama dia. Di MOS itu kita kan dikumpulin malam-malam, nggak tahu lo masih inget apa enggak gitu ya. Tapi ya inilah emang dia karakternya dari dulu udah bangor, udah badung. Jadi kata dia, tak kita nggak usah ikut ngumpul, kita ke sono aja kabur, maksudnya kita ngerokok aja. Kan di Doski dilarang. Sorry Pak, nonton video ini, nonton saya meroster dulu. Pas masa MOS, nggak tahu kan malam-malam saya ngelari dari tenda. Nah ini dia guru-guru tercinta di Doski, dia yang ngomporin saat itu kan, berapa orang, ada sekitar 6-7 orang lah. Nih dia orang yang provokatornya nih. Sampai akhirnya kita balik lagi, itu lagi ada acara apa sih, kayak udah pada nangis kayak gitu. Oh, ya, nangis. Apa sih lu masih itu baptis dibaptis lu. Asik gue nggak kerasa nih. gerak juga nih. Lu kayaknya semangat banget lu kan. Sampai ini kan. Ya jadi gue sih masih inget loh, saat itu masih inget lah gitu. Istilahnya kenangan yang nggak bisa dilupain gitu. Masuk ke STM tuh kita bertambah teman ya kan, dan saling mengetahui satu sama lain gitu, karakternya. Sampai yang pulang kita jalan kaki nih. Iya. Dari Cibubur Sampai ke Cilengsi. itu maksudnya buat apa ya? Biar betis kita gede aja. Betis kita pada kenceng gitu kan. Tapi dia emang udah artis sih ya saat itu ya. Jadi kalau misalkan ada kan itu kan bareng sama SMU kan. Iya. Jadi kalau misalkan apa ya,
yang cakep-cakep tuh udah ngenalin dia aja nih. Udah ngetagin ya. Wah, keren. Nah, maksudnya apa ya? Karena emang kadang-kadang jangan terlalu lempeng-lempeng banget lah. Bener. Kadang nggak semua perempuan juga senang yang kutu buku, senang yang ganteng-ganteng, rapi-rapi segala macam. Kadang-kadang banyak juga yang mereka yang senang yang lebih nakal sedikit. Oh, ini kayaknya. Gitu. Mungkin itu salah satunya gua gitu. Kriteria yang agak nakal sedikit itu gua. Mungkin yang apa sedikit menghibur ya. Enggak juga, bukan pria penghibur juga sih gua maksudnya. Kalau gini tak, kayak buat gua sih ketika pada masa itu lu nakal ya udah nakal aja. Tapi prinsip gua ya lu nakal nggak apa-apa asal jangan bodoh gitu. Makanya biarpun nakal ya gua akan tetap gua pengen mencetak prestasi gua tuh. Gua pengen yang tetap menjadi siswa yang benar ketika di sekolah gitu. Karena apa? Ketika lu nakal tapi bodoh, lu gampang dibodohin kan? Betul. Iya kan? Betul. Tapi nakal itu ada masanya. Ketika masanya di sini lu nakal tapi lu pinter, nakalnya lu itu lu bisa memilah-milah nakal yang mana yang harus gue lakuin, nakal yang mana yang harus misalkan gue filter nih gitu loh. Nah kayak gitu, kayak gue nggak mau kayak sampai nakal gue kebablasan segala macam. Makanya ketika teman-teman yang pada tawuran lah apa segala macam, gue nggak yang cuma seikut-ikut itu apa sih ya? Itu lanjut di kamar. Jadi gue nggak mau yang serius. Iya nggak apa-apa. Aja gitu. Ya mungkin fans lah. Predator apa di situ. Itu gue lagi seru padahal lu ada aja. Itu ngeganggu fokus gue. Tapi gue nyampe mana ngomong. Ya pokoknya nakal, nggak yang bablasan banget gitu. Makanya kayak banyak dari teman-teman gue kan yang tawuran segala macem. Oke nih, kita besok kita tawuran sama WD segala macem. Ya udah gue ikut aja. Keperapatan gue belok. Yang Gimana? Iya, gimana bro? Ya paling juga ngerujak di rumah cewek-cewek gitu, anak-anak SMU gitu. Gue nakal di situ, dalam artinya ya ini bukan wilayah gue nih gitu loh. Gue kalau harus misalkan membela diri ketika memang udah mentok, gue harus membela diri. Gue udah oke, gue di nomor segala macam, gue akan membela diri. Tapi ketika gue harus mencari keributan itu sendiri, gue enggak. Gue lebih baik ya udahlah, gue mending ke rumah cewek sini kan. Misalnya kayak teman-teman di SMU, gue deket sama mereka men. Deket sama mereka. Ya lu tau lah ya. Iya, gue tahu. Geng-gengan SMU itu maksudnya gue tau lah sama mereka, masih bisa yang yuk ke rumah sini aja, gue masih bisa ngegiring kayak gitu. Nah, jadi nakalnya gue tuh sebatas itu tak. Kalau misalkan kayak ribut-ributan segala macam, mungkin bisa kehitung lah gitu di track record ribut gue di STM gitu. Di jalur gitu ya. Itu aja sih menurut gue. Karena kalau misalkan datang ke sekolahan terus hanya sebatas absen, lu nggak dapet ilmunya, tapi lu punya kayak mencari namanya, oke. Lu akan terkenal pada masa itu, men. Benar. Tapi selepas dari itu, siapa yang akan menghargai lu? Betul. Lu hanya akan menggunakan keberanian lu. Men, orang perang itu butuh strategi, men. Benar. Kalau cuma hanya berani doang, oke gue berani nih ngelawan si ini. Oke, gue siap mati. Lu siap mati. Kalau gue mau udah siap menang, men. Iya kan? Gue siap loh. Gue pasti menang, men. Kalau gue siap mati. Karena apa? Karena dia hanya punya keberaniannya doang. Betul. Tidak berpikir masalah gue harus punya apa nih untuk mengalahkan mereka. Strategi apa yang harus gue pakai? Kayak gitu dong. Benar. Ini kita sih kayak ketika mau berperang, gunakan strategi, bukan cuma hanya keberanian. Betul. Kalau hanya keberanian, lu hanya sebatas tapi tidak punya strategi, lu mati konyol gitu. Betul banget. Benar. Nah, itu penyakit lah ya. Itu dong. Kalau gue nggak mau, gue ketika masuk ke sekolah, oke, gue harus dapetin ilmunya. Kalaupun gue dapet nakal di lingkungannya nggak masalah. Yang tadi gue bilang, yang penting gue nggak bodoh. Benar. Lu biarpun gue seperti ini, misalkan berapa piala gue pernah dapat kayak lomba gambar sejabotabek, Betul. lomba karikatur tingkat Bogor, bahkan di Doski sendiri gue ya mungkin sekitar 3 atau 4 piala gue sempat nyumbang buat saat itu ya? terus, iya. Dan pada itu gue guru-guru juga pesimis sama gue. Datang gue ke taman mini misalkan tuh untuk lomba gambar yang gue dalam pikiran gue lomba gambar ya udah menggambar di sana. Gue nggak tahu kalau misalnya mereka tuh udah pada menggambar bawa dari rumah. No. Siapa yang ngegambar? Itu bagus, tapi kan mereka menggambar dari rumah.
Nah, gua di situ ngegambar sendirian, men. Mm-mm. Mau gambar sendirian sampai kok banyak orang yang diliatin, gua sampai yang katanya guru-guru tuh, kamu tuh kok malah nggak prepare ya katanya. Masih ingat Bu Ana sampai ngomong kayak gitu, karena Bu Ana yang membawa waktu pas lomba kan. Kamu kok nggak prepare, yang lain udah pada ini tuh gambar-gambar udah pada beres segala macam. Lah yang namanya mau gambar ya di sini kita gambar lah, beresin. Jadi ketika gue beres, terus ada pengumuman juara 1, wah dari mana gitu, juara 2 SMK Muhammadiyah. Wih, terus nama gue disebut, men. Nah berarti kayak gue udah kemasa, men. Kata guru kan, ya gitu kan, nama kamu maju. Saya menang loh. Iya kamu maju. Ya, ternyata juara 2 saya buat apa kan. Oke, yang ternyata gue tuh yang gak diperhatiin, men. Gue dapet karena itu dia tadi, Bo. Ya gue sudah memikirkan konsepnya segala macam. Jadi ketika suruh bergambar di sana ya udah ada di pikiran gue. Tapi tidak terlalu berekspektasi gue akan menang segala macam. Yang pasti gue datang ke sana, gue ingin ikut lomba itu. Kalau masalah menang ya kembaliin lagi. Bener. Ya makhluk sosial, men. Bener. Cuma berusaha, Tuhan yang menentukan hasilnya. Nanti netizen yang mengkritisinya. Gitu, men. Luar Manusia juga biasa. hidup, men. Gitu. Tapi dari situ gue sedikitnya punya reputasi yang baik lah sama guru-guru. Lu tau, Bo, waktu pas mau kelulusan aja gue ngolekin nih. Yang lain ketangkep kan? Ya pada ketahuan yang siapa yang ngolekin si ini termasuk gua gitu ya. Yang lain pada dihukum, gue mah kamu tuh punya prestasi, kamu jadi ikut-ikutan mereka. Iya bu, saya ke bawah-bawah. Kayak gitu kan. Jadi biarpun sesalah-salahnya gue, jadi kayak guru-guru tuh masih memandang baik gue. Betul, karena prestasi yang lu punya itu gitu itu kan dia. ya. Maksudnya kayak cukuplah penampilan lu seperti ini misalkan, atau kayak waktu zaman sekolah cukuplah penampilan lu yang buruk tapi lu ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Betul banget sih. Ya dong, gue gak mau yang cuma hanya sebatas gue pernah di Doski, ya sekolah, belajar, lulus, udah. Bener. Gue pengen yang, gue pernah jadi Doski, gue pernah meninggalkan ini, gue pernah melakukan ini, gue bahkan loncat tembok masuk pagar atau loncat dari pagar yang ngeloncatin ke pohon bambu yang tingginya hampir 3 meter, gue pernah melakukan itu gitu. Bolos. Masuk sekolah yang nungguin gue dari pohon bambu, pernah melakukan hal itu. Nakal-nakalnya gue pernah, tapi nakal pada masa itu ya nakal-nakalnya sekolah lah. Betul banget sih. Tapi ya itu dia, ketika lu cerdas, lu akan memilih nakal yang mana yang lu harus lakuin. Emang gue minum, namanya gue anak pang dulu, gue minum. Benar. Masih mabok gue, bahkan sampai tidur di kantin gue pernah kayak ya ada di posisi itulah. Tapi ya udah, itu masa-masa gua gitu. Sekarang ketika gua nakal, lu ngeliat gua seperti ini, ya udah nggak masalah gitu. Lu mau menilai gua buruk nggak masalah. Bener. Ini hanya dosa yang kelihatan, yang lu lakuin misalkan, lu nggak kelihatan, gua tidak menjudge lu karena ini dosanya kelihatan gitu aja sih. Kan kayak gitu ya. Kan kayak yang pasti makan daging babi haram, tapi ngewe enggak gitu loh. Karena nggak ketahuan, men. Lu disuguhin suruh makan daging babi, lu nggak mau. Tapi lu kalau misalnya lagi sama cewek, lu bersikat juga gitu loh. Lu nggak takut tuh. Iya, men. Karena yang maksudnya sedikit rada religius sih. Iya, nggak apa-apa. Kita tuh nggak pernah tahu tingkatan dosa ya, kita tuh seperti apa. Yang ini dosanya tingginya, tingkatnya seberapa sini. Yang paling gue tahu bahwa lu menduakan Tuhan itu dosa paling besar. Musyrik misalnya. Ya udah itu. Terus ketika gue sadar melakukan hal-hal dosa segala macam, gue sadar. Kan ada manusia yang memang rajin ibadah tapi jarang sedekah, ada yang manusia rajin sedekah tapi ibadahnya jarang. Tinggal lu, atau ada dua-duanya gitu. Tinggal lu menempatkan diri lu yang mana gitu. Betul aja banget sih. Semuanya ada resikonya. Benar. Tinggal pertanggung jawabin aja. Makanya gue bilang, ya udah lu nggak usah menilai hidup orang lain. Betul. Kalau misalnya lu menilai hidup orang lain, nilailah mereka dari kebaikan-kebaikan mereka. Berpikir yang baik-baik, berbuat yang baik-baik, berbicara yang baik-baik, mendengar yang baik-baik. Insya Allah lu misalkan akan mendapatkan hal-hal yang baik-baik betul juga. Betul, timbal baliknya baik lagi kita itu gitu loh ya. Kayak, lu ngeliat gue kayak gini, tapi yuk lu mau lihat gue secara apa dulu nih? Secara akademis, ya gue sarjana kok. Gue pernah mengenyang pendidikan di bangku kuliah kok gitu loh. D3 gue pernah, gue di S1 nya juga pernah gitu. Terus mau secara lu mau ngeliat gue secara proses gue di YouTube ya YouTuber, ya
gue ada prosesnya, gak langsung ke situ kok. Betul. Gue pernah merasakan kayak jadi penonton bayaran yang alay. Iya, yang dibayar cuma 50.000. Ada yang pernah gue jadi ekstras yang cuma jalan doang. Pernah, iya kayak gitu. ya. Pernah mengalami hal itu. Banyak banget yang pernah gue alami. Cuma ya gue jalanin men. Bener. Gue lulus kuliah, ijazah gue nggak gue pakai. Ijazah gue taruh. Nggak kemana ya? Nggak. Tapi ilmu yang gue terapin. Kenapa? Karena gue yakin bahwa dengan penampilan gue seperti ini, nggak ada perusahaan yang mau menerima gue. Kenapa kayak gitu? Kedua, gue nggak mau kayak berpenampilan lagi ataupun kayak menuruti perintah-perintah atasan gue yang harus kayak gini, lu potong rambut ini, lu pakai seragam lagi, macam gue nggak mau. Udah cukup gue pakai seragam dari dulu gitu loh. Berapa? 12 tahun gue dari SD sampai lulus STM itu gue 12 tahun pakai seragam terus. Masa setelah itu gue harus pakai seragam lagi? Gue nggak mau tuh, makanya gitu kayak ya karena gue yakin bahwa gue memutuskan untuk tidak menggunakan ijazah gue. Setiap orang memang tidak punya penghasilan, gaji lah. Iya. Tapi setiap orang punya rezeki. Betul. Jadi mau dimanapun gue, ketika gue masih mau berusaha, rezeki mau ada aja. Insyaallah, Nggak, benar. bekerja kalau misalkan gue nggak mau masuk ke pabrik ini, bekerja di pabrik ini, terus karena gue nolak ini gue nolak rezeki, enggak juga. Men, pilihan lu itu akan lebih berharga ketika lu manfaatin itu, men. Betul banget sih. Benar-benar. Iya dong, sekarang lu punya idealitas. Gue pengen menjadi seorang ini nih. Wah, gue takut nih orang ngejauhin gue. Gue takut nih orang nggak mau ada yang menggunakan jasa gue segala macam. Udah kebanyakan takutnya tuh. Iya. Berarti lu gak percaya sama dia. Benar, betul. Kalau gue sih masih berpenampilan seperti ini, oke gue misalkan gue jarang ibadah nih, tapi insya Allah gue masih ingin bersedekah kok. Karena kebaikan mah nggak selalu hanya beribadah, bukan itu wajib ya. Betul. Tapi dengan cara gue ngobrol sama lu tidak fokus sama handphone gue juga itu udah Betul beribadah kok, banget. memperhatikan Betul orang banget. gitu. Jadi hal-hal kecil aja itu ibadah. Betul, banyak hal yang bisa dilakuin tuh, maksudnya yang baik tuh banyak hal. Banyak. Gitu. Iya. Jadi ini luar biasa banget. Pemikiran dia tuh udah Wow, biasa aja. Itu jangan TikTok di sini ya. Ini bukan acara lu nih, jangan TikTok lu. Iya, tapi bener. Ini TikTok juga lu perlu ambil. Gue perlu cerita bahwa gue main TikTok nih. Orang-orang berpikir alay nih. Betul. Dulu gue juga sama berpikir alay. Tapi ketika gue mulai nyebur lah ke TikTok gitu, gue ngeliat video-videonya menarik gitu ya. Terus alaynya di mana ya? Memang sebagian mungkin ada yang alay, tapi segala sesuatu itu kembali kepada orang yang menggunakannya. Betul. Misalkan, lu gue kasih pensil, lu mau gunakan buat apa nih? Lu mau gunakan untuk nulis buku, terus lu jual, dapat penghasilan. Lu gunakan untuk menggambar, lu jual jadi pelukisan, jadi lu jual dapat penghasilan. Atau lu mau gunain buat nyolok mata gua? Kan tergantung yang gunain. Betul. Segala sesuatu itu bisa terbentuk tergantung orang yang menggunakannya. Kayak TikTok di tangan gue, TikTok akan seperti apa ya? Betul banget. Ya gue akan membuat TikTok itu ya karakter gue seperti ini nih. Mau itu lucu-lucuan, segala macam. Yang penting buat gue, niat gue ingin menghibur orangnya dengan video-video gue. Malah bisa jadi, maksudnya dibuat karya ya ini. Itu dia men. Kalau misalkan gue ternyata dapat bonus dari TikTok itu sendiri, misalnya mau dapat iklan lah segala macam, itu bonus. Ya gue nikmatin. Betul. Tapi yang pasti gue melakukan hobi gue dulu. Gue seneng menghibur orang, gue seneng video-video, gue seneng berkesenian lah, gue seneng berkarya lah. Kalau misalkan ternyata video gue banyak orang yang suka, mau itu ternyata ngeliat gue tersiksa di video gue, ngeliat gue menyiksa orang di video gue ataupun apapun itulah. Ketika tujuan gue baik mau menghibur mereka, terserah netizen mau bilang apa di situ. Gue mah nggak peduli karena banyak banget kan orang yang berpikiran buruk tentang kita, ngomongin buruk tentang kita. Yang namanya netizen mah mulutnya, bukan mulutnya lagi, jempolnya tuh tajam-tajam ya. Beneran banget. Lu mungkin sekarang ngemulai gini aja pasti udah bakal ketemu nih yang namanya netizen banyak ya tak. Cuma bahwa gue hanya sadar bahwa Tuhan menciptakan dua tangan. Kalau misalkan kita gunakan untuk menutupi mulut-mulut orang yang berkata buruk tentang kita, nggak cukup men. Nggak bisa. Iya kan, bahkan ribuan. Benar. Ya tapi kita bisa gunakan untuk menutup telinga kita dari omongan-omongan buruk mereka, biar kita bisa tetap fokus. Benar. Kalau lu kok iya dong. Terus ya berkarya terus, gitu ya. Terus men, beneran. Berarti kalau gua ke TikTok nggak apa-apa dong? Nggak masalah. Men,
di mana letak alainya? Wiz Khalifa main TikTok. Lu kok senang olahraga? Neymar main TikTok. Benar. David Dobrik, YouTuber terkaya di dunia itu udah main TikTok juga. Artis Hollywood main TikTok semua. Benar ya. Segala sesuatu itu kalau kita melihatnya dengan baik, insya Allah jadi baik. Benar, betul banget. Orang tuh mereka yang berkata alay, mereka main juga belum. Alay, alay. Lihat main. Alaynya di mana? Sekarang TikTok udah masuk ke YouTube. Maksudnya udah masuk ke Instagram lah kasarnya. Iya. Video-video di Instagram itu tuh video-video TikTok semua. Dulu Betul. gua ngambilnya dari YouTube semua. Kalau sekarang beranda ya? gua tuh video-video TikTok semua. Benar, langsung ya. Beneran yang viral-viral tuh banyak lah dari TikTok. Betul banget. macem. Betul banget. Jadi kayak lu gak usah takut men, gak usah takut ketika memulai sesuatu, karena waktu pas gue dulu juga gue pikir bahwa waduh gue penampilan seperti ini pasti bakal dihujat nih, tapi nggak apa-apa, hujatan mereka menjadi motivasi buat gue untuk bisa ngebeli mulut-mulut besar mereka dengan kesuksesan gue gitu aja nih. Luar biasa tuh. Kalau katanya tuh buat kata zaman sekolah tuh udah kayak Kuat anjir. Kuat tombak lu. Tapi gue pengen tahu, kan siapa tahu masih penasaran nih, masih banyak yang nanya, oh baru lu ternyata alumni Doski gitu. Nah, dulu lu sekolah jurusan apa sih lu? Mesin. Mesin ya? Mesin. TMP ya? Teknik mesin perkakas. Benar ya. TMP ya. Bisa lu? Iya, yang gua dapetin apa? Nggak kepake men. Jadi dapetin ya setelah lulus dari Doski, gue nggak pernah ngabubut lagi, gue nggak pernah mikir lagi gitu loh. Kalau mikir iya gitu, cuma kalau secara esensinya itu banyak yang bisa dapetin di situ. Salah satunya apa? Kesabaran ya. Tuh. Mikir bete banget. Bener. Mikir padahal buat mikir apa? Benar apa? Baut kupu-kupu doang. Ya kasarnya apaan sih anjir? Gue pakai juga enggak nih baut nih gitu. Tapi esensi yang di situ, isi dari apa yang lo lakuin di sana, oh gila lo, 1 semester buat mikir doang, Bang. Mikir doang, makanya sabar banget gue. Menguji kesabaran ya. Menguji kesabaran banget, dan itu akhirnya kan kayak itu kayak nempel di dalam kehidupan gue. Kayak gue misalkan waktu kuliah, gue main teater, ngapalin naskahnya sampai yang 6 bulan, performnya timbang 2 jam, 1 jam. Prosesnya sampai 6 bulan, sampai bete lu gitu loh. Kayak masuk dulu, kayak belum nyampe ini udah malas gitu, padahal belum selesai gitu. Tapi ketika lu telah menyelesaikan itu, ada suatu kepuasan sendiri, Bo. Anjir, gua akhirnya bisa loh menyelesaikan ini. Kayak baut kupu-kupu gua gak kepake nih baut ini, tapi gua punya kebanggaan nih baut kupu-kupu mau gua apain ya. Ini pertama kali masterpiece-nya gua nih gitu, men. Masuk STM buat bikin baut kupu-kupu doang. Padahal kalau cuma mau kayak gitu, gue bisa di tukang las juga. Gue sendiri ya bisa. Beli aja yang udah jadi gitu loh. Gak perlu menghabiskan waktu sampai 1 semester gitu loh. Itu hal kecilnya. Tapi di balik itu semua, Bo, ada sesuatu yang besar. Betul banget. Yang memang bisa lo petik dari situ. Benar. Kesabarannya itu, prosesnya itu. Buat kehidupan sehari-hari ya, kepake ya. Kepake banget kayak. Lu kalau mau yang instan ya udah lu beli aja kan gitu. Bener. Setelah itu tapi nggak jadi apa-apa juga. Betul. Ketika itu hilang aja, lu nggak akan nyariin, ya udah nggak beli lagi. Bener. Tapi ketika misalkan barang yang lu udah sampai ini kikir segala macam selama 1 meter, wih, ini gua buat kupu-kupu gua di mana ya? Udah nggak fungsional tuh, nggak lu pakai buat ngencengin apa segala macam, kagak, lu taruh doang. Taruh di meja segala macam, tapi ketika hilang aja cari nama lu tuh. Karena ada suatu story yang ditanam di situ. Betul banget sih. Iya. Receh kan? Jadi enggak, maksud gue gini, lu masih inget lah gitu hal-hal seperti itu gitu kan, zaman sekolah dulu gitu kan. Salah satunya ya dia emang bener sih itu pelajaran hidup, bener lu. Gue juga baru baru mikir, ternyata emang mengikir itu membuat menguji kesabaran kita ya. Iya benar. Ya besi tebal kita tipisin lu. Tipisin. Pakai apa? Pakai ragung. Pakai ragung masih ingat. Masih ingat tuh dia. Pakai ragung. Dijepit ya. Dijepit pakai ragung. Dibor yang namanya mata bornya sisa orang mulu. Kagak bolong-bolong. Kagak bolong-bolong. Tapi lu sampai lulus ya di Doski ya? Lulus.
Kalau lu kan enggak kan? Iya. Kalau lu kan enggak. Ini gue lagi ini nanya, lu jangan mungkin ke gue dong. Iya sih, kan gue cuma jelasin kalau lu enggak kan. Aduh, Iya. ya gue lulus tapi di sekolah lain sekolah. gitu. Tapi nunda setahun kalau nggak salah ya? Iya, nggak usah ditunjuk. Oh, iya. Nah kan kayak gitu, kayak ada hal, kalau dulu kan masih ada yang senioritas yang seperti apa sih? Senioritas yang orang yang masuk duluan atau yang lulus lebih dulu? Ini lu nanya ke gue apa gimana? Ya, misalkan kayak senioritas yang seperti apa yang harus lu hargai gitu. Orang yang masuk duluan terus gak lulus atau orang yang masuk belakangan tapi lulusnya cepat. Orang yang masuk belakangan tapi lulusnya cepat. Ah. yang harus lu hargai mana? Kayak dia masuk duluan nih. Iya. Tapi gak lulus men. Senior banget tuh. Iya. Tapi lu masuk belakangan nih. Tapi lu lulus tepat waktu. Iya. Yang mana? Ya itulah. Senior yang mana senioritas? Ya itu yang kedua itulah. Tapi kan orang cenderung bahwa, aduh ini mau udah senior banget nih, takut gue segala macam. Orang tuh kadang-kadang salah pikiran. Salah ya? Iya dong, kayak, waduh gue udah senior, lu nggak tahu nih gue udah 7 tahun nih sih gak lulusnya. Nggak bangga ya? Iya, lulus naon anjir. Ingin prestasi naon. Ya emang sih, apa ya, gue dari perbicaraan kita tadi sedikit ada, gue juga, iya kena nih gue gitu kan, karena emang gue nggak ada prestasi lu, zaman sekolah nggak ada prestasi yang dibanggain, apaan nggak ada. Gue tahu. Anjir. Nanya. Kasih musik sedih di sini nih. Enggak. Yang di slow mo gitu, misalkan. Enggak, karena ku menangis. Ini kasih musik sedih ya? Itu tahu. Gua ngerti. Enggak, karena memang biarpun gue udah pindah biarpun gue udah pindah nih gitu kan ke sekolah lain, tapi gue tetap apa ya, maksudnya ya nggak Sama jago di sekolah sendiri. Hah? Sama jago di sekolah yang dulu. Enggak lah, enggak begitu, maksudnya gue tetap silaturahmi ke tempat ke doski gitu Iyalah, saat itu sama jago lah, ya udah enggak tua lah. kan. Ya iyalah, kalau jadi abang kelas saat itu kan, Iya. gue jadi kelas. Iya, kan lu kan lulusnya belakangan. Iya. Gue lulus dulu. Iya, gue perjelas di sini makanya nih. Ku menangis. Suwe banget. Bayangkan. Maksud gue gini, biarpun gue di sekolah lain, tapi gue udah misalnya sering dengar kayak lu tadi lomba gambar, lu prestasi lah gitu di doski, gitu. Terus banyak hal positif juga yang. Jadi dia nih ibarat kata zaman sekolah ini udah aktif, kayak misalkan bikin kaos, bikin baju, itu gue denger loh gitu, karena kan anak kan masih sama gue masih inilah gitu, maksudnya, bikin baju terus dari kelas 2 sampai kelas 3 Itu ya. karena dan itu desain gue sendiri men. Saat itu ya? Desain sendiri, masih freehand dulu dan apa? Ya itu salah satunya gue senang berkarya men. Bener. Ketika kaos lu desain lu dipakai oleh banyak orang, itu punya proud tersendiri. Bener. Wih bangga sekali gue desain gue dipakai sama mereka, macam dengan brand Doshop. Kalau lu kan shop tuh udah keren banget, padahal gue nggak tahu shop tuh apa sih gitu loh. Doshop aja lah, Doski Shop misalkan ya. Oke, wah senang nih. Sampai beberapa kali gue bikin kaos itu dan alhamdulillah kan kayak ngebangun kepercayaan orang itu susah. Betul. Yang lebih sulit lagi itu menjaga kepercayaannya. Bener banget. Iya dong, lu udah ngebangun aja susah. Kadang-kadang lu patahin. Bener. Orang udah percaya nih, udah gua ikutan sablon segala macam gini. Setelah itu hilang budgetnya. Betul. Kalau ditagih malah galakan lu. Kan kayak gitu ya. Iya. Ini lu curcol apa gimana? Enggak, cuma gua sampai beberapa kali gua ngejaga kepercayaannya itu. Ya akhirnya kan kayak ketika lu bikin kaos, oke, lu satu lu punya karya di situ. Kedua, lu ada kegiatan yang memang positif di situ. Ketiga, lu juga dapat benefit dari situ, misalkan keuntungan dari penjualan kaos itu sendiri gitu loh. Dan keempat, ya lu lebih dikenal sama mereka. Kenapa? Tiap hari lu harus nagihin mereka gitu loh. Gitu. Gue pikir dikenal karena hasil karya gitu. Karena lu keliling. Ayo, bayar mal. Kan kredit. Anjir. Gue udah serius kan dengerin gitu ya.